Wa ma adraka ma yaumul fasl. Dan tahukah kalian apa itu hari keputusan? Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah di hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah sekalian, para pemirsa, wabil khusus jamaah Majelis Ta'lim Kajian Wanita An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur memanjatkan kebesaran dan karunia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang Allah muliakan ini, kita masih kembali thalabul ilmi. Ini adalah bukti kebesaran Allah. Sekalipun di tengah-tengah kondisi kajian harus kita lakukan secara online, tapi mudah-mudahan keberkahan dari apa yang kita lakukan dari menuntut ilmu agama Allah, ilmu yang telah Allah turunkan untuk kehidupan kita, yang mendatangkan hidayah, petunjuk, yang menjadikan kita sebagai hamba Allah yang mulia. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menurunkan segala tuntunan dan mencerahkan kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berada dalam segala kekuatan tuntunannya. Di kesempatan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mengkaji kelanjutan dari kajian tafsir kita di surah Al-Mursalah, yang insya Allah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Kesemua ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan bukti-bukti kebesaran ayat-ayat Allah. Sehingga bukti kebesaran ayat-ayat Allah inilah yang nantinya akan menjadi bukti kebenaran dan membuktikan bahwasannya apa yang dilakukan kaum kafir, orang-orang yang menolak kebenaran dari jalan agama Allah, dan tepatnya bukan hanya untuk Nabi Muhammad, bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, tetapi umat-umat terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah disebabkan karena kekufuran yang mereka lakukan. Pada ayat yang ke-8, Allah berfirman untuk kita, فَإِذَا النُّجُومُ tumisat, dan apabila bintang-bintang itu dimusnahkan, dihilangkan atau dihapuskan. وَإِذَا السَّمَاءُ furijat, dan apabila langit ini sudah terbelah. وَإِذَا الْجِبَالُ nusifat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan hingga menjadi debu. وَإِذَا الرُّسُلُ uqitat, dan apabila para rasul itu telah ditetapkan waktunya. لِأَيِّ يَوْمٍ ujjilat, lalu mereka niscaya akan berkata, sampai hari apakah azab ini ditangguhkan? Artinya ada azab yang diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Liyaumil fasli, yaitu sampai datangnya hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kalian apa itu hari keputusan? Wailu yauma idzin lil mukadzibin.
celakalah di hari itu orang-orang yang mendustakan segala bentuk kebenaran. Pada ayat yang ke-8, Allah bersumpah dengan kalimat fa'idan nujumu tumisa. Jikalau bintang-bintang itu sudah dilenyapkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah sinarnya, pantulan cahayanya, dihapuskan fungsi daripada bintang-bintang tersebut. Ini menunjukkan kuasa Allah, kebesaran Allah. Seolah-olah bintang-bintang itu berjatuhan, seolah bintang-bintang itu berserakan, seolah-olah bintang-bintang itu tidak lagi pada fungsi dan kedudukannya. Disinilah sebenarnya kalimat Allah ini tidak bertentangan dengan surah At-Takwir pada ayat yang kedua. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu inkadarat, insaqatat, saling berjatuhan. Sebagaimana juga dalam ayat yang kedua dari surah Al-Infitar, wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang ini telah berserakan. Sahabat pemirsa, jamaah sekalian, kalaulah bintang ini sudah tidak berfungsi, kalaulah bintang ini tidak lagi pada porosnya, tidak lagi pada kedudukannya, maka tentunya Allah menunjukkan, membuktikan kuasanya kalau segala ciptaan Allah itu pada waktunya akan dihancurkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Wa idzas sama'u furijat, dan apabila langit ini telah terbelah. Kalau sudah terbelah, berarti dia terpecah belah. Kalau sudah terpecah belah, bagian antar satu dengan yang lainnya turun, sehingga dia tidak berfungsi, dia tidak bisa menahan, dia menjadi lemah. Hancurnya bintang, hancurnya langit, berserakannya bintang-bintang, bertaburannya segala bentuk benda-benda yang ada di langit adalah bentuk kuasa Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menghancurkan segala apa yang telah Allah ciptakan. Di ayat yang ke-10, Allah berfirman, wa idzal jibalu nusifat, dan apabila gunung dihancurkan, lalu gunung itu sudah tidak lagi menjadi seperti tanah. Pepohonannya, batu-batuan yang berbongkah-bongkah, air semuanya hancur, dan itu menjadi debu. Artinya apa di sini? Dilenyapkan segala yang ada yang telah Allah ciptakan. Semata-mata Allah hanya ingin membenarkan kalimat Allah. Allah hanya ingin menunjukkan kebesaran. Mengapa Allah utus para utusan Allah, para rasul yang mengajak kebenaran, tetapi umatnya tidak mau mengikuti kebenaran. Maka Allah tampakkan segala bentuk kehancuran itu dengan kehancuran benda-benda langit dan benda-benda yang ada di bumi yang sudah Allah ciptakan. Surah Thaha ayat 105, Allah mengingatkan kepada kita, wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah, yansifuha rabbi nasfa, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat. Fayadharuha qa'an safsaf, la tara fiha iwajan wala amta. Coba bayangkan, sehancur-hancurnya Allah hancurkan segala apa yang telah Allah ciptakan. Ini menunjukkan kalaulah di hari itu adalah hari yang membuktikan kebenaran dari apa yang telah Allah janjikan dengan yaumul hisab, yaumul mizan, hari penghitungan, hari pertimbangan, atau hari yang dikenal dengan hari kiamat. Dalam surah Kahfi, Al-Kahfi ayat 47, Allah juga mengingatkan untuk kita, wa yauma nusayyirul jibala, dan ingatlah pada hari tersebut kami perjalankan gunung-gunung, wa tara al-arda barizata, dan kau akan melihat bumi itu menjadi barizah, dia datar. Wa hasyarnahum, lalu kemudian
kami akan kumpulkan seluruh manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satupun di antara mereka yang kami tinggalkan. Bayangkan seperti apa Allah hancurkan pada ayat tersebut. Wa idza rusulu uqitat, dan apabila para utusan-utusan Allah itu yang telah Allah tetapkan waktunya. Artinya apa di sini? Waktu di sini menurut Ibnu Abbas, makna uqitat ini dikumpulkan. Sebagaimana Ibnu Zaid dia menyebutkan makna ini dalam kalimat Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ur rusulu, yauma yajma'ullahu rusulah. Hari, ingatlah suatu hari di mana Allah mengumpulkan para rasul. Berarti uqitat di sini fungsi kerasulan, tugas kerasulan sudah berakhir. Karena tugas daripada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini telah berakhir. Sehingga yang ada hanyalah kehancuran, yang ada hanyalah akhir dari segala bentuk kehidupan. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan terang benderanglah bumi saat padang mahsyar tentunya di sini. Binuri rabbiha, dengan cahaya. Cahaya apa di sini? Cahaya keadilan Allah. Karena tidak ada lagi satu orang pun yang bisa menolong, membantu, memberi pertolongan. Sang bapak tidak bisa menolong sang anak. Sang ibu tidak bisa lagi menolong sang bapak. Teman, kerabat, sahabat tidak ada lagi yang bisa menolong. Kecuali hanyalah amal perbuatan yang telah dilakukan manusia dan mentaati kebenaran. Wa wudi'al kitab, dan diberikanlah kitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah perhitungan, catatan-catatan perhitungan yang telah dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Isra disebutkan, Iqra kitab, bacalah buku. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah bagimu apa yang menjadi hitungan. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada, dan didatangkanlah para nabi-nabi, para saksi-saksi. Untuk apa mereka? Wa qudiya bainahum bil haqqi, dan ditetapkanlah sebuah ketetapan, sebuah keputusan di antara mereka dengan kebenaran, yaitu keadilan. Wa hum la yuzlamun, dan tidak ada satupun di antara mereka yang dizalim. Sahabat muslim, jamaah sekalian dimanapun berada. Artinya, pada hari tersebut, Allah pertanggungjawabkan segala apa yang telah dilakukan manusia dari segala amal perbuatannya di saat bintang-bintang dihancurkan, di saat langit ini dipecah belahkan, di saat semua makhluk yang ada di bumi, dari gunung dan yang lainnya, dihapuskan segala bentuk fungsi dan tugas. Ayat ke-12, Allah mengingatkan kita, li'ayyi yaumin ujjilat. Lalu mereka niscaya kelak akan berkata, sampai kapan? Sampai hari apakah ini akan ditangguhkan? Artinya azab yang akan Allah berikan kepada orang-orang kafir ini sampai kapan ditangguhkan? Liyaumil fasl, sampai datangnya hari keputusan. Wa ma adraka ma yaumul fasl, dan apa yang kau ketahui, apa yang engkau kenal dari hari keputusan tersebut. Artinya apa di sini? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasannya pertanggungjawaban dari segala bentuk amal kebaikan semuanya nanti akan berakhir di saat Allah mendatangkan hari keputusan tersebut. Dan di saat itu ayat ke-15 mengingatkan kita, wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah orang-orang yang di hari itu mereka selalu melakukan sebuah kedustaan, sebuah kebohongan dari kebenaran yang telah Allah turunkan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang manusia itu dalam hidupnya dia melupakan. Dia ingat kehidupan, tapi dia tidak pernah akan mengingat kematian. Dia pernah selalu mengingat sesuatu yang akan ada di awal, tapi dia tidak akan pernah berpikir bagaimana mengawali sesuatu dan mengakhiri dengan kesempurnaan sebagaimana awal perbuatan yang telah dia lakukan. Ibarat orang ketika menaiki sebuah tangga, ya, langkah ke-1, ke-2, sampai ke-10 atau ke-20. Langkah pertama dia kuat. Apakah kekuatan di langkah pertama ini akan sama seperti ketika dia sampai di langkah yang ke-20? Tentunya tidak. Keistiqomahan, kekuatan dalam melakukan ibadah, dalam mentaati segala bentuk kebenaran, dalam mengistiqomahi dari apa yang telah Allah perintahkan, ini menjadi sebuah kekuatan penting. Karena Allah tidak akan melupakan janjinya. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya. Allah tidak akan diam kepada siapa hamba-hambanya yang taat kepadanya. Demikian juga Allah tidak akan diam kepada orang-orang yang selalu membangkang, malas tidak mau melakukan kebenaran, menolak kebenaran. Orang-orang yang selalu menentang segala bentuk perintah yang Allah perintahkan dan melalaikan apa yang telah Allah haramkan. Tentunya kita tidak akan terjebak di situ. Surah Al-Mursalah mengingatkan kita, ketika kehancuran seluruh apa yang ada di alam semesta ini, maka kehancuran itu menunjukkan waktu di mana kita diminta untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk ketaatan dari apa yang telah Allah sampaikan dari kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah. Dan di hari itu, segala kekuatan hanya milik Allah. Tidak ada lagi kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Ayat ke-16, Allah mengingatkan kita, Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu? Summa, kemudian, nutbi'uhumul akhirin, lalu kemudian kami ikutkan, kami susulkan adab kami untuk orang-orang pada generasi yang datang kemudian. Kadzalika naf'alul mujrimin, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami akan memberlakukan, kami selalu memberlakukan sebagaimana orang-orang yang selalu berbuat dosa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah, kehancuranlah di hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Coba kita amati baik-baik ya. Mengapa Allah menyebutkan alam nuhlikil awwalin summa nutbi'uhumul akhirin? Di situ ada al-awwalin. Ada umat-umat terdahulu yang sudah Allah kasih azab. Umat-umat terdahulu yang berbuat dosa, dia tidak mau taat kepada hamba, kepada petunjuk-petunjuk Allah, tidak mau mengikuti apa yang diajak oleh para utusan Allah. Mereka diazab di dunia karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para utusan Allah, sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad, kaum Nuh, kaum Tsamud. Lalu kemudian di ayat ke-17, summa nutbi'uhumul akhirin, lalu kami ikutkan. Ada yang Allah ikutkan nasibnya seperti nasib kepada al-awwalin. Jadi al-awwalin ini generasi sebelumnya, al-akhirin ini generasi yang datang setelahnya. Kalau yang sebelumnya dihancurkan oleh Allah dan diadab seperti adab yang pernah Allah berikan kepada mereka, generasi berikutnya ini juga mengikuti. Yang diikuti jejak yang salah, yang diikuti adalah pandangan yang salah, sehingga mereka berada dalam kekafiran, mereka berada dalam kebohongan, mereka berada dalam kedustaan. Lihat bagaimana umatnya Nabi Musa, bagaimana Fir'aun, bagaimana Nabi Syuaib beserta pengikut-pengikutnya, bagaimana umatnya Nabi Lut, ada kaum Sadum, ada kaum Amora. Mereka mendustakan kebenaran, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kedustaan, kebohongan, keangkuhan, kekafiran, ini yang menjadikan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam surah Al-Isra misalnya pada ayat yang ke-16, Allah mengingatkan kepada kita bagaimana Allah hancurkan umat-umat terdahulu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami berkehendak an nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan sebuah penduduk negeri, amarna mutrafiha, maka kami akan biarkan mereka berada dalam kemewahan, at-taraf, kekayaan. Gara-gara mereka berada dalam kemewahan, kekayaan, mereka terlalaikan dan terlupakan. Fafasaqu fiha, lalu mereka melakukan kefasikan di dalamnya. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka kemudian ketetapan, keputusan, kebenaran kalam Allah lah yang ini bermakna kehancuran, kemusnahan. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Sahabat muslim, rekan-rekan sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita bagaimana kelompok kaum yang pernah hidup bersama para nabi dan utusan Allah yang dulu. Mereka selalu berada dalam kedustaan, kebohongan. Mereka menolak apa yang telah Allah perintahkan, tidak melakukan apapun yang telah diperintahkan para utusan Allah, kecuali mereka mendustakan, mengingkari, membohongi. Disitulah kezaliman Allah timpakan, dikarenakan mereka menzalimi segala bentuk keburukan yang telah Allah turunkan. Sahabat muslim dimanapun berada, dari sini, dari 11 ayat ini, ketika kita tarik, maka kita akan mengambil 3 kesimpulan besar. Kesimpulan yang pertama, Allah memiliki janji. Dan janji Allah adalah sesuatu yang pasti. Dia dapat pahala dikarenakan kebaikan yang dilakukan. Dia dikasih dosa karena dia melakukan segala bentuk keburukan. Kalau janji Allah ini adalah pasti, sebagai seorang mukmin yang muslim, janji itu pasti akan ditaati. Janji itu pasti akan selalu diikuti. Yang kedua, ada sunnah-sunnah Allah. Bintang ini bercahaya dan dia berada pada porosnya. Gunung ini kekal, dia kuat, kokoh. Dan itu menjadi sunnatullah. Langit ini berada di atas dan dia selalu berada dalam keadaan tenang, tidak bertebaran, tidak ada bolongnya, tetapi dikokohkan oleh Allah. Segala sunnah-sunnah Allah yang ada di alam semesta ini tidak akan mungkin saling bertentangan. Ya, makanya ketika Allah hancurkan, berarti ini ada sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Dan mengapa terjadi? Karena janji Allah tidak ditepati. Yang ketiga, yang terakhir, Allah turunkan kehancuran. Allah turunkan segala bentuk kemusnahan. Allah beri segala bentuk ujian, adab, musibah. Maka ini disebabkan karena manusia-manusia melakukan kedustaan atau manusia-manusia ini menolak sebuah kebenaran. Mari kita lihat, mari kita sama-sama introspeksi. Apakah kita sebagai seorang muslim benar-benar mengingat apa yang sebenarnya telah Allah ingatkan untuk hidup kita? Kalaulah Allah berjanji dengan segala kebaikan di hari akhir, karena kehidupan dunia ini sementara, dan semua Allah titipkan janji itu di hari akhir nanti, akankah kita berpikir duniawi? Akankah kita tidak pernah berpikir ukhrawi? Tentunya tidak. Berpikirlah kemuliaan yang Allah turunkan di hari akhir nanti, dan jangan selalu kita pikirkan segala bentuk kemuliaan yang ada dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini fata morgana, dia akan hilang, dia akan musnah, dia akan hancur, dia akan lenyap. Tetapi kemuliaan yang Allah turunkan, sebagaimana janji Allah terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu teguh dalam keislamannya, ketaatannya, ketundukannya, kepatuhannya, kerendahan dirinya,
maka mereka akan diselamatkan oleh Allah dari azab, karena mereka tidak pernah berdusta. Tetapi orang-orang yang tidak mentaati, yang hari ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang tidak mau mentaati perintah Allah, disuruh mencari makanan yang halal, dia berpikir untuk mencari yang halal. Disuruh untuk mengambil kemaslahatan, dia mengambil kemudaratan. Bukan mengambil segala bentuk pertimbangan kebaikan, tapi dia memilih untuk mengambil pertimbangan keburukan. Tentunya ini tidak mungkin kita paparkan satu-satu, terlalu banyak kalau kita rentet segala bentuk keburukan-keburukan yang terjadi. Ketika kehancuran, ketika kebinasaan Allah limpahkan, maka tentunya ada hikmah agar kita belajar mengambil ibrah dari kehidupan masyarakat, umat manusia yang pernah hidup di zaman terdahulu, dan mereka bersama para nabi mereka, dan mereka tidak pernah mengikuti apa yang telah diperintahkan para nabi mereka, sebagaimana itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita umat Nabi Muhammad, maka ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita adalah mengikuti apa yang telah maja'a bihi Rasul, apa yang telah dibawa oleh Rasulullah untuk kita bersama. Mari kita istiqomahkan kehidupan kita selalu berada dalam ikhtiar, sembari kita bertawakal kepada Allah dari apapun yang telah Allah turunkan, baik dia musibah maupun dia mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita berdiskusi bersama. Silahkan komentar di beberapa link chatting yang bisa diambil dari YouTube ini. Silahkan kita berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi kita selalu berada dalam keberkahan dan selalu mendatangkan kebaikan untuk kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.